Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas ya bagaimana jawaban Gibran yang menyarankan kepada seorang pemudi gitu ya, lulusan S2 untuk jadi pengusaha ketika dia bertanya fenomena sulitnya mencari kerja karena orang dalam gitu ya. Dijawab jadi pengusaha saja, dan itu mengecewakan banyak pihak karena Gibran tidak menangkap bahwa pertanyaan itu seperti mewakili problem atau batu sandungan dalam angkatan muda yang ingin mencari kerja. Nah, tapi masih aja ada yang berkata jawaban Gibran nggak salah, jadi pengusaha itu bagus. Sebenarnya jawabannya nggak salah, tapi tidak untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan secara publik. Maka jawaban Mas Gibran yang memposisikan diri sebagai cawapres harusnya juga bersifat regulatif agar permasalahan yang dialami si mbaknya dan angkatannya gitu ya, kaula muda, itu terpecahkan. Nah, itulah yang sebenarnya diharapkan oleh si mbaknya. Nah, pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman beberapa perspektif bahwa memang yang kita harapkan bukan jawaban udah jangan kerja jadi pengusaha aja. Bukan itu yang kita harapkan. Nah, tapi bagaimana? Kita simak bareng-bareng videonya. Lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permintaan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Malah ditepuk tanganin, Oh, kalian lihat dari video yang tadi, di situ ada Mbak yang nanya ke Gibran, gimana sih solusi dari Mas Gibran? Karena sekarang tuh banyak pengangguran dari kaum milenial susah cari kerja karena banyaknya orang dalam gitu. Ditanya solusinya gimana, dijawabnya ya lo jadi pengusaha aja. Mohon maaf, gue agak kecewa dengan jawabannya Gibran karena itu nggak solutif dan nggak realistis. Pertama, nggak semua orang pengen jadi pengusaha. Kedua, kalau ada yang jadi pengusaha, mereka tuh terhambat modal dan mereka takut gagal. Yang ketiga, ya apa salahnya sih jadi pekerja? Emang anak lulusan S2 nggak boleh jadi pekerja? Dan solusi yang disampaikan itu kayak lebih ke solusi pribadi gitu, bukan solusi yang secara menyeluruh seluruh Indonesia. Karena ini adalah masalah struktural. Nanti kalau misalnya Mas Gibran kepilih jadi wakil presiden gitu, power lo, wewenang lo tuh besar banget. Nah, jawaban yang diharapkan itu adalah berupa kebijakan-kebijakan secara nasional yang bisa diambil untuk memperbaiki atau sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Bukan, ya lo jadi pengusaha aja. Nggak solutif. Ya gue tahu emang nggak mudah untuk memecahkan masalah itu. Cuman kan di sini kan lo posisinya jadi calon wakil presiden gitu loh. Harapan kita nih besar. Apalagi katanya Mas Gibran mewakili anak muda Indonesia. Cuman dari jawabannya kok anak muda yang mana ya yang diwakilkan? Kalau menurut kalian gimana? Coba komen. ya, saya sepakat dengan si mbaknya ya. Kalau Mas Gibran nyuruh jadi pengusaha, nanti ketika jadi pengusaha percaya nggak bakal ada masalah-masalah lain. Sang pengusaha akan bilang, Mas, pajak penghasilan hasil jualan misalnya terlalu tinggi. Mas, untuk kita mendapatkan barang atau buah-buah segar dari desa-desa terlalu lama sehingga buah keburu busuk. Nah, apalagi yang akan dijawab? Udah, jadi pekerja aja. Artinya yang dimaksudkan begini loh teman-teman. Setiap profesi, setiap pekerjaan itu ada problem yang harus dipecahkan di sana. Lah, ketika ada masalah yang diadukan, tidak semata-mata kita suruh dia pindah profesi. Kebetulan sih saya Jawaban Mas Gibran ini benar, nggak salah sama sekali ya, 100% benar. Kalau kita nggak mau bersaing dengan orang, nggak mau kesusahan mencari kerja, ya kita jadi pengusaha. Ciptain pekerjaan sendiri, ciptain lapangan kerja sendiri. Itu maksud Mas Gibran, itu benar banget. Akan tetapi Mas Gibran, ini saya perjelas ya, bukan itu sih yang dimaksud mbaknya. Itu kalau itu semua tahu, itu semua bisa jawab. Saya pun yang mak kayak gini juga bisa jawab. Akan tetapi yang ditanyakan mbaknya, gimana nih caranya? Misalkan ada tes CPNS, ada lowongan di KAI, ada lowongan di BUMN, ada lowongan di perusahaan-perusahaan besar yang berskala nasional dan internasional, kalah sama orang dalam. Salah satu contoh aja sekarang, jadi di pilkada, pilbub, di mana-mana itu rata-rata orang dalam semua loh, itu lawannya bumbung kosong. Ya enggak sih?
Ini aku ngomong realita loh ya, aku nggak membuli, nggak gimana-gimana. Nah mbaknya itu tanya gitu, gimana mas caranya biar yang berprestasi itu beneran mendapat tempat yang layak, yang bisa menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan bangsa ini, nggak kalah terus sama orang dalam. Itu loh mas pertanyaannya. Ya, saya sepakat dengan si mbaknya ya. Mas Gibran ini kan cawapres. Nah, sebagai cawapres, dia kekuasaannya begitu besar. Karena begitu besar kekuasaannya, dia mampu membuat regulasi yang kompetitif. Sehingga orang yang bekerja adalah orang-orang yang benar-benar punya skill. Nah, Mas Gibran ini punya, kalau menang ya, punya kekuasaan yang begitu besar. Sehingga bisa menciptakan iklim yang baik bagi budaya kerja, budaya kompetisi, yang bekerja atau yang lolos bukan karena relasi, tapi benar-benar karena kompetensi. Isu itu sih sebenarnya yang harusnya bisa ditonjolkan oleh jawaban Gibran. Gitu, walaupun dia belum tahu apa solusinya, bagaimana teknisnya, tapi perspektif itulah yang harusnya dia tawarkan kepada si mbaknya. Apalagi di sini kalau kita lihat yang denger nih anak muda semua nih, kayaknya di kafe atau di mana nih nggak tahu. Artinya permasalahan mereka itu kurang lebih mirip, karena sesama orang yang sedang berjuang struggle mencari pekerjaan gitu ya. Gibran push up, lantainya yang naik turun. Gibran dapat nilai matematika 6. Matematika kemudian dihapus dari kurikulum. Gibran naik mobil, lampu lalu lintas langsung hijau semua. Gibran kehujanan, hujannya minta maaf menghadap Kapolda. Gibran lupa perpanjang SIM, Kapolri langsung mengantar ke rumah Gibran. Gibran mau mandi, airnya nggak ada, airnya minta maaf. Gibran mau ke masjid, azannya nungguin. Itu sebagian sedikit dari kreativitas. Tidak mewakili anak muda yang struggle, berjuang, pontang-panting, hidupnya naik turun. Ya katakanlah karena dia anak presiden, dia tidak mesti mengalami semua itu, tapi proses-proses yang wajar itu sebenarnya harusnya tetap dilalui gitu ya, sehingga cukuplah mewakili. Walaupun tidak se-struggle orang yang miskin kayak kita dari bawah, tapi seenggaknya proses yang natural itu tetap harus dilalui tanpa perlu men-set up situasi yang membuat dia nyaman, membuat dia lolos dengan begitu mudahnya. Itu pun seharusnya tidak perlu gitu. Biarkan dia terbentuk dengan natural. Ya masalah berat atau tidaknya itu kembali, tidak mungkin hidupnya seberat anak-anak muda kebanyakan karena dia anak presiden. Tapi ya minimal tahapan-tahapan dia menjadi seorang leader itu harusnya dibentuk dengan natural, dengan regulasi yang ada, bukan regulasinya yang menyesuaikan gitu ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.